Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu kembali dengan saya di channel Pangeran Surya Putung. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan ya. Dan dilancarkan semuanya teman-teman. Saya akan melanjutkan ya tentang alat alamat atau simbol ya. Yang diperoleh oleh Satrio Piningit. Jadi SP telah melintasi di daerah seperti rawa-rawa ya. Dan seketika SP diam dan duduk sambil rebahan tiduran di tempat tersebut. Seperti ada yang memberitahu tentang rawa-rawa tersebut ya. Penghuni rawa yang telah disegani oleh makhluk-makhluk yang ada di rawa-rawa, dia bukanlah orang sakti dan bukan juga orang hebat. Melainkan dia adalah orang biasa namun mempunyai keyakinan kepada Tuhannya yang Maha Esa, yang Maha Esa, dan tak punya rasa takut akan terjadi apa nanti di rawa-rawa tersebut ya. Sehingga dia ditugaskan oleh orang-orang yang paham akan dasar-dasarnya lingkungan daerah rawa-rawa tersebut. Dan ada sosok perempuan ya telah mengizinkan dia tinggal di tempat tersebut untuk menghindari manusia-manusia yang akan masuk di daerah rawa-rawa tersebut ya teman-teman ya. Dan sosok ratu tersebut ya, perempuan tersebut telah membentengnya karena dia adalah orang yang baik dan berniat baik, dan beliau hanya sebatang kara dan tak mempunyai keluarga satupun. Dan akhirnya dua orang tersebut, sosok yang tadi disebutkan ya, membagi tugas, dan sosok perempuan membentengi, dan orang tersebut setiap saatnya memberi suatu, nggak saya sebutkan ya teman-teman ya. Untuk itulah orang tersebut berterima kasih atas bantuannya dan atas perlindungannya, karena dia merasa ada yang peduli akan dirinya. Dan akhirnya sampai orang tersebut tua hingga tak ada ya orang tersebut, dan sosok perempuan tersebut baru paham bahwa dia adalah keturunan para ulama-ulama atau wali-wali terdahulu ya, yang ditugaskan atau diturunkan di muka bumi ini untuk menjaga di sebuah tempat yang banyak limbuana wici. Saya nggak tahu apa yang maknanya ya. Dan juga SP mengutarakan ya arah-arahan dari satu perantara yang mahroj ya. Namun SP bisa memahami dari lidahnya yang sedang melontarkan kata-kata tersebut. Dalam santun dalam santun kata yang telah SP perhatikan ialah beliau yang mengucapkan kalimat, nggak saya sebutkan kalimatnya ya, dan kata SP, satu pesan dan perantaraan oleh ahli kitab, nggak saya sebutkan nama kitabnya ya, yang telah digambarkan oleh orang-orang jamaahnya, yang telah digambarkan oleh orang-orang jamaahnya, titik-titik ya teman-teman ya. Beliau mengatakan antas salam minal zolimin ya. Kini bagi orang-orang yang paham dengan gerak-geriknya alam, beliau ialah orang-orang yang lebih dekat dengan sang ilahi, sebagai tanda bahwa orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia adalah orang yang sederhana ucapannya dan sederhana pandangannya, sebagaimana yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sudut pandang yang sederhana, tetapi pandangannya itu sangat berwibawa. Dan itu baru pandangan-pandangan yang beliau pandang, namun ucapan itu akan mengikutinya dengan gerakan-gerakan yang beliau gerakan. Sebab ucapan itu mengikuti alurnya yang kita langkah, dan disitulah maka para ulama atau orang-orang terdahulu ya, yang sungguh-sungguh dan tajam mata hatinya akan tahu kekasih-kekasih Allah yang Allah pilih untuk dijadikan arahan-arahan untuk alam dunia ini ya. Dan juga SP mendengarkannya dari rangkumannya seorang perempuan ya teman-teman ya, yang selaras dengan seorang titik-titik di sebuah, nggak saya sebutkan juga, yang perempuan tersebut dialurkan agar semua itu ada alurnya, dan tidak digampangkan oleh manusia-manusia yang tak mau susah ya, akan tetapi maunya langsung dapat wibawa. Dan orang-orang yang seperti inilah orang pemalas yang tak mau berpikir ya, harus bagaimana dan sebagai
sebagai aku harus seperti apa ya atau bagaimana. Itulah contoh-contoh orang yang tak mau berjuang, berusaha namun ingin dapat hasil yang sangat cerah dan baik. Inilah orang-orang seperti ini akan bahaya dengan tindakan-tindakannya, bukan hanya merugikan diri sendiri ya teman-teman ya, namun akan merugikan orang lain juga ya. Namun akan merugikan orang lain juga karena mereka lah yang percaya dengan ucapan-ucapannya. Sedangkan mereka tidak melihat prosesnya seperti apa, perjuangannya seperti apa, tetapi nama dia langsung berguncang di dunia ini ya. Bukan menggunakan akal pikir, tapi dia menggunakan akal piciknya ya. Nanti jika terjatuh mereka akan berakting dengan bergaya untuk didapatkan belas kasihan orang-orang yang nggak tahu menahu tentang itu ya, yang belum bisa menilai sebagaimana dia orangnya. Inilah di tahun 40-an sudah ada. Maka dari itulah lebih waspada dan teliti dan pantau lebih dulu. Jangan gampang percaya dengan hal-hal yang terlihat manis, namun di dalamnya hanya kosong ya teman-teman ya. Itu hanya sebuah kata-kata kecil untuk SP, kata sosok perempuan tersebut ya. Lidah itu manis semahalnya tipu. Lidah itu manis sama halnya tipu dayanya para gaib ya, para jin dan para siluman ya. Tetapi ini lebih mengerikan sebab siluman dan jin tidak segampang berbuat seperti manusia-manusia ya. Dan juga saya melihat ya seorang mukminin ya melambaikan tangannya ke langit ya teman-teman ya, untuk meminta bantuan kepada para dewi-dewi yang ada di kayangan. Namun yang melihat lebih dulu sosok lelaki ya yang menjaga ditugaskan menjaga dunia ya. Itu nggak saya sebutkan seorang mukmin yang telah melambaikan tangannya kepada sosok lelaki ya, yang telah dikaruniakan seorang anaknya raja di zamannya titik-titik. Dan disitulah manusia itu ya, sosok lelaki tersebut ya turun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan disitulah sosok lelaki tersebut berkata, ya Nasyaru wahai mukminin, engkau telah melambaikan tangannya untuk berpesan apa? Di dalam agungan Tuhan yang Maha Esa, engkau telah terpilih olehnya untuk dijadikan orang yang bisa dijadikan pemeran sebagaimana Allah memberikan engkau putra untuk meninggikan derajatmu yang sedang ditandusi oleh orang-orang, karena itu semua untukmu, untuk kuncimu. Karena itu semua untuk kuncimu sebagai nusantaranya. Dan putramu ini akan membantu sang ayahnya dengan benar dan bijak untuk masyarakatnya, yaitu suamimu lah nanti akan dibantu putramu kelak. Beliau berumur, nggak saya sebutkan ya. Dibantu putramu kelak, beliau berumur, dan disitulah suamimu akan dikenal banyak orang ya, di sebagai daerah maupun negara, karena nantinya dua energi yang akan menyatukannya, entah itu dari umur titik-titik sampai umur titik-titik ya, energi akan lebih dahsyat ya, kencang ya. Jangan sendirinya, karena nantinya kalian bertigalah yang akan mempersatukan bangsa. Jangan tentramnya itu dari ahli warismu wahai titik-titik ya, yang adil dan merakyat, karena ketulusanmu dan kebagusanmu tak tertandingi oleh siapapun. Dan ada sosok perempuan pun masih kalah dengan pengayommu. Titisanmu bukanlah dari orang sembarangan, karena darah dari titisanmu itulah yang kuat menghadapi dunia ini, yang beku akan luntur dan yang dingin akan adem ya, yang panas akan redup. Lillahi Rabbil Alamin. Dan juga SW telah mendukur seseorang yang telah memotong ya pembicaraan ya teman-teman ya. Pembicaraannya para ulama yang sedang bermusyawarah ya. Apa yang telah disebut oleh seorang titik-titik yang saya sebutkan ya. Di pertengahan atau perkumpulan para ulama, beliau kurang cermat dengan
yang ia katakan, sebab di posisinya di tengah-tengah orang yang dermawan atau ulama-ulama besar ya, yang berani berjuang demi anak bangsanya. Jadi kalaupun kita ingin mendobrak kata-kata itu, nggak semudah yang kita ucapkan, karena di situ adalah orang yang tahu perjuangan. Jadi nggak sembarangan kita memotong pembicaraan-pembicaraan dengan apa yang telah direkam di otak kita ya. Ingat, secerdas apapun, sehebat apapun, etika itu ada. Jadi apa yang kita lakukan itu nggak bisa memandang ini dari keturunan siapa dan dari raja mana, itu nggak seperti itu ya, itu salah ya teman-teman ya. Sebagaimanapun kita ini sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, kita harus sopan santun sama yang lebih tua, selagi mereka ucapannya baik dan benar, kita sebagai manusia biasa harus kita patuhi. Dan di situ ada seorang sosok lelaki ya, berbicara, kita ini sama sejalur dan kita pun seumur ya. Namun perlu kamu ingat, dunia ini tanpa adanya mereka-mereka akan luntur dengan imannya. Maka dari itulah kita juga berterima kasih dengan mereka-mereka yang sudah membentengi dunia ini ya. Penuh dengan keringat yang bercucuran tanpa mereka berpikir aku akan bagaimana nantinya nasib diri ini. Oke, jadi para pejuang-pejuang Islam ya pada zamannya ya. Tanpa beliau ya, kita nggak harus gimana nantinya ya. Oke, buat teman-teman semua ya, mudah-mudahan bisa kita ambil yang baik-baiknya, kita buang yang buruknya ya. Jadi daya pandang spiritual seseorang nggak sama ya teman-teman ya. Nggak sama, kita ambil yang baik-baiknya. Kita ambil yang positif, kita buang yang negatif ya. Anggap aja sebagai dongeng, nggak bisa dipercaya 100%. Oke, segitu dulu ya. Nanti kita kembali lagi ke bagian-bagian selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.